Bismillahirrahmanirrahim. Pernak-pernik orang yang berilmu bukan pada angan-angan yang semu. Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang hingga hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara di hari ini dan menambah amal kebaikan dalam catatan hidup kita. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dunia akhirat yang harus menjadi sumber inspirasi kita dalam setiap aktivitas kita. Pada hari ini ada sebuah quotes yang begitu indah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam pantun di awal, bahwa sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu. Nah, setiap kita ini tentu Allah karuniakan harta. Setiap yang bernyawa itu dikaruniakan harta. Dan ada orang yang hartanya melimpah. Ada juga yang hartanya ya pas-pasan ala kadarnya. Nanti bagaimana kita menyikapi harta ini yang akan membuat harta ini bermanfaat atau tidak. Makanya ada dalam hadis Rasul, ada 2 malaikat yang setiap pagi ia akan mendoakan orang yang berinfak dan tidak. Bagi orang yang berinfak di pagi hari, maka didoakan akan kebaikan. Tetapi orang yang tidak berinfak, dia akan didoakan keburukan. Dan ini harus menjadi acuan kita, yang mana dengan kita berinfak itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, karena didoakan oleh malaikat. Dan doa malaikat tentu lebih terkabul dibanding doa kita sendiri. Kalau kita berdoa, kadang kita merasa dikabulkan, kadang bahkan kita sampai pesimis, kok doanya nggak dikabul-kabul. Padahal sejatinya Allah itu selalu mengabulkan setiap doanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa jika ada yang bertanya kepada Rasul tentang Allah, maka sejatinya Allah itu dekat. Dan yang pengen sesuatu, mintalah kepada Allah, dan Allah pastikan kabulkan doanya. Nah, hal ini tergantung keyakinan kita, teman-teman. Kalau kita yakin doa kita dikabul, Pak, insya Allah Allah kabulkan. Karena ini juga berhubungan dengan hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah bahwa ini indadzani abdi. Begitu Allah berkata, Allah berfirman, ini indadzani abdi. Aku itu sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Maka ketika kita berprasangka baik, maka itulah yang akan hadir pada diri kita. Pun begitu jika kita berprasangka buruk, maka itu juga yang bisa jadi terjadi. Oleh karenanya, jangan pernah berpikiran negatif kepada Allah atau berpikiran pesimis
sehingga itu justru yang akan hadir pada diri kita. Oleh karenanya, yuk kita selalu bangun rasa optimis dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah itu benar-benar Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Apalagi bagi kita yang meyakini beliau, yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, di dunia ini Allah karuniakan kebahagiaan dengan ketenangan ketika kita mengingatnya, dan Allah karuniakan kebahagiaan yang abadi ketika kelak nanti kita kembali kepadanya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita berusaha untuk menjadikan harta yang Allah titipkan ini menjadi harta yang bermanfaat di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan harta yang bermanfaat itu adalah harta yang kita keluarkan untuk hal yang Allah ridhoi. Dan beruntunglah bagi mereka yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tentu kita berharap semoga kita termasuk itu. Kita diselamatkan dari diri nafsu yang kikir untuk berbagi kepada orang lain, untuk bersedekah, untuk mengeluarkan rezeki harta yang Allah titipkan, yang justru itu akan membuat kita masuk ke dalam golong-golongan yang disenangi oleh setan. Dan sekali lagi, semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah bersihkan hati kita dari benci dengan berbagi, dari kikir untuk mengeluarkan rezeki yang Allah titipkan, dan dari hal-hal buruk lainnya yang Allah tidak senangi. Mungkin demikian untuk kali ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, karena kesyukuran itu akan menghadirkan keberkahan yang Allah justru senang ketika kita bersyukur, dan Allah akan lipat gandakan kesyukuran kita dengan hal-hal yang baru yang tentu kebaikan untuk kita. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.